Mazmur 63 dan Mazmur nomor yang ke-63. Saya akan bacakan buat kita sekalian ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-9 dalam bahasa Indonesia. Dalam Alkitab berbahasa Inggris, Mazmur 63 ayat pertama itu dimulai dengan ayat yang kedua dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Inggris ayat yang pertama sampai dengan ke-8. Saya membacakan bagi kita sekalian Mazmur 63 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Berbahagialah kita yang boleh mendengar firman Tuhan, terlebih lagi yang mengerti, yang menerima, dan mentaatinya. Amin. Saudara, kita sudah tiba di bulan Oktober. Ini adalah minggu pertama bulan Oktober. Dan apa yang istimewa bulan Oktober? Apa yang istimewa dari bulan Oktober untuk Graceful Community? Ini adalah bulan anniversary kita. 9 tahun yang lalu, tahun 2005, minggu pertama bulan Oktober, persekutuan dan jemaat ini dimulai. Kita sudah melewati dan akan masuk sampai tahun yang ke-9. Tuhan memeliharakan kita. Nah, untuk anniversary Graceful Community yang ke-9 ini, tema adalah bila kurenungkan kasih Tuhan. Dan ini adalah tema khotbah saya, juga tema Graceful Anniversary. Jadi hari ini untuk menyiapkan hati kita dalam menyambut dan serta merayakan anniversary yang ke-9, sengaja saya memilih tema khotbah yang saya samakan dengan tema anniversary, yaitu bila kurenungkan kasih Tuhan. Jadi topik dan sasaran anniversary kali ini terfokus kepada soal perenungan. Kita hendak bersama-sama belajar bagaimana merenung, seperti kerap kali disebut-sebut di dalam Alkitab. Kita akan mengundang dan sudah mengundang seorang guest speaker, yaitu penginjil Nindyo Sasongko. Dia masih sangat muda, dan sementara ini dia sedang menyelesaikan studi program masternya di bidang spiritual di Seattle University dengan pokok utama kontemplasi. Kontemplasi adalah istilah yang mentereng belakangan ini sering disebut-sebut. Banyak orang umumnya kurang paham apa itu sih kontemplasi. Sebetulnya istilah sederhananya itu sama, yaitu merenung. Kontemplasi adalah merenung. Saudara, apa itu merenung? Saya yakin kita sudah biasa mendengar kata ini. Marilah kita coba memahami lebih teliti. Merenung itu sama nggak dengan melamun? Merenung bukan melamun. Saudara pernah melamun? Melamun tuh ya. Kalau orang melamun itu apa? Melamun tuh bengong dengan pikiran yang kosong. Baik anak-anak maupun kita orang dewasa, bahkan orang tua, kita semua pandai melamun. Tiba-tiba saya bisa bengong.
nggak mikir apa-apa. Ya, mata kita kosong. Anak-anak juga bisa seperti itu. Kalau kita panggil dia diam saja. Kalau tanya kamu sudah mikir apa? Tidak mikir apa-apa. Nah itu namanya melamun. Saya katakan melamun adalah bengong dengan pikiran yang kosong. Kontemplasi atau merenung bukan melamun. Makna yang terkandung dalam kata merenung itu sangat kaya sekali. Di dalam kata merenung terkandung pengertian memikirkan. Orang merenung, dia berpikir. Di dalam merenung, seseorang itu mengingat-ingat. Di dalam merenung, seseorang menimbang-nimbang. Dia menatapi itu memperhatikan suatu pokok pikiran atau permasalahan yang sedang dia hadapi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merenung berarti berpikir dengan sepenuh perhatian. Apakah saudara pernah dan biasa merenung? Saudara, apa perlunya sih merenung? Merenung sangat perlu, terutama untuk kita, orang-orang yang hidup di zaman modern, yang dikejar-kejar oleh berbagai macam kesibukan, jadwal tugas, dan kegopohan hidup. Sebab tatkala kita begitu sibuk di dalam segala kerutinan, dikejar oleh deadline dan berbagai macam tugas serta beban, kita biasanya itu nggak sempat merenung. Sebab untuk merenung dibutuhkan waktu jeda, waktu istirahat, waktu untuk berhenti dari berbagai kesibukan. Walaupun sejenak, kalau kita mengambil waktu untuk ya tadi itu memikirkan, mengingat-ingat, menimbang-nimbang, memperhatikan sesuatu dengan serius. Dan biasanya dalam kerutinan kesibukan kita tidak sempat merenung. Mengapa kita perlu merenung? Sebab kalau kita tidak merenung, saya dan saudara biasanya mudah lupa akan banyak nilai yang terkandung dalam kehidupan. Sehingga kita mengambil take it for granted aja semua hal-hal yang baik. Coba. Kalau kita tidak pernah sakit berat atau belum mengalami sampai sakit berat, siapa sih yang betul-betul mengerti nilainya kesehatan dan menghargai nilai kesehatan? Kalau diambil rata-rata manusia di bawah umur 40 itu masih gagah perkasa, kuat-kuat dan sehat, segar bugar. Biasanya tidak merasa bahwa kesehatan itu sangat bernilai sekali. Saya termasuk orang yang jarang sakit. Tapi pada tahun 2009 ketika saya mendadak gak angin gak hujan, tiba-tiba merasakan kok jalan seperti kehilangan keseimbangan, dan syukur saya kemudian ada ide untuk pergi ke emergency dan diperiksa ternyata ada stroke. Nah, baru merasakan, aduh, kok betapa tidak enaknya sakit itu dan betapa nyamannya ketika kita sehat. Ketika saya sempat diinapkan satu malam di rumah sakit itu, saya mengambil gelas, saudara-saudara. Gelas di sini, tangan saya bisa begini nggak? Nggak gelas, saudara. Saya tanya ke dokter, kenapa dokter? Dia bilang, otakmu itu syaraf-syarafnya sedang tidak bisa memetakan di mana letak gelas itu. Jadi mata saya melihat, tapi koordinasi otak dengan tangan tidak klop, sehingga ketika tangan bergerak dia menjamah sesuatu tempat yang bukan posisi gelas tersebut. Wah, saya jalan turun harus hati-hati, dijaga oleh perawat, betapa tidak nyaman. Tadi Bapak Mukas datang, dengan saya lihat jalan agak terbincang-bincang oleh Pak Mukas. Pak Mukas bilang dia capek sekali selama beberapa hari ini tidak kerja. Kenapa Pak? Loh, ada yang keselio. Kenapa keselio? Bapak Mukas, sorry nih Pak, saya belum permisi dengan Bapak cedera. Tapi saya
menjelaskan betapa kalau kita tiba-tiba mengalami sesuatu, baru kita rasakan sebelumnya jalan begitu bebas, leluasa, sedikit terganggu saja, sudah tidak enak. Waktu itu ketika kita sedang sakit, ketika kita harus beristirahat, kita baru merenung, memikirkan secara khusus betapa bernilainya kesehatan. Tuh. Merenung itu perlu. Siapakah di antara saudara yang dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pernikahan, menyadari nilai suami atau istri saudara? Kalau waktu kita pacaran, waduh, siang menjadi kenangan, malam menjadi impian. Oke, tiap hari terkenang-kenang terus. Karena belum bebas. Kalau kita datang apel sampai pukul 9 belum pulang-pulang, sang ayah atau sang ibu yang killer sudah mudar manggil. Kita nggak bebas, mesti pulang untuk isyaratnya. Nanti pacar kita bilang, kemarin nyokap tanya, itu cowok nggak punya rumah ya? Sampai jam itu pulang-pulang. Nah, karena ketidakbebasan dan keterbatasan itu, kita jadi ngebet, kepingin ketemu terus. Tapi ketika sudah ketemu terus di dalam kehidupan pernikahan 24 jam, oke lah, karena kurangi ya kerja dan sebagainya, tapi pokoknya terus-terusan ketemu lagi, dia lagi gitu. Apa kita menghayati saudara-saudara nilai pasangan hidup kita? Apa yang dia kerjakan? Bagaimana perlakuannya kepada kita? Kasih sayangnya kepada kita. Kalau kita tidak merenung, semua itu lewat sambil lalu begitu saja. Siapa di antara kita dalam kehidupan suami istri yang kalau bangun pagi ketemu bilang good morning kepada pasangannya? Ada? Syukur kalau ada. Tapi bisa dihitung dengan jari. Mungkin cuma 5 jari pun gak cukup sampai ada sekian orang. Saking sudah biasanya. Padahal siapa yang menjamin ketika saudara tidur malam, besok pagi saudara bangun, pasangan saudara masih hidup? Kita belum pernah merasakan pasangan kita meninggal. Saya pernah. Betapa terkejutnya hati itu ketika malam kita terjaga dan di sebelah pembaringan kita itu kosong. Harus kita merasakan bedanya. Tapi kalau kita tidak sempat merenung, berpikir dengan tenang, kita nggak merasa nilai. Kita nggak merasa ketika kita melihat ranjang yang rapi, makanan yang terhidang teratur di meja, atau uang yang selalu ada karena suami yang bekerja dengan teratur dan baik. Kita nggak merasa, kecuali kita menyempatkan diri untuk merenungkan. Demikian juga hubungan orang tua anak, sesama atau teman. Kalau kita tidak renungkan, kita tidak merasakan, tidak menyadari nilai-nilai yang dalam dan penting dan indah di dalam hubungan-hubungan tersebut. Seorang jenderal yang memimpin satu operasi militer yang disebut Desert Storm pada tahun 99, dia menceritakan dan men-sharekan pengalamannya kepada para kadet angkatan udara yang dia didik. Dia bilang, aku tidak bisa melupakan malam sebelum kita terbang untuk misi yang pertama dalam operasi militer Desert Storm. Setiap anggota regu dalam pesawat tersebut diminta untuk atau dianjurkan untuk menulis sepucuk surat kepada orang yang paling dia kasihi. Satu surat yang dicadangkan akan dikirimkan kalau si penulis yang bersangkutan ini pulang nama alias tewas dalam operasi militer tersebut.
Jadi disuruh tulis surat, nanti dimasukkan dalam amplop, terserah kepada istrimu, atau kepada pacarmu, atau kepada anakmu, atau kepada orang tuamu, atau orang yang kau kasih dan hormati dalam hidup. Jenderal ini berkata, barulah dia dan rekan-rekannya, anak buahnya merasakan mereka punya orang-orang yang bernilai, tapi sedemikian jauh tidak dirasakan. Dan di dalam momentum seperti itu, aku akan terbang operasi militer, tidak ada yang menjamin bahwa kita akan pulang dengan selamat. Barulah dalam kesalahan seperti itu berenung. Dan jenderal itu berkata, now, if you haven't had the pleasure of sitting down and thinking about your family the night before you think you might die, if you haven't tried to tell your children that you are sorry you won't be there to see their next ballet recital, or watch them play Little League baseball, or high school football, or graduate from college, or meet their spouse, or get to know your grandkids, or if you haven't had the pleasure of telling your parents and brothers and sisters what they mean to you, or try to tell your wife how the sun rises and sets in her eyes, and try to do it all on a piece of paper at midnight, 9,000 miles away from home, then you haven't lived. Kamu tuh gak pernah hidup. Dia merasakan betapa bermaknanya untuk merenung. Sebab sebelum menulis surat, pasti mereka merenung. Menulis apa ya? Pada siapa ya? Baru menemukan nilai-nilai yang biasanya diabaikan di tengah kesibukan dan keseharian yang rutin. Semua dianggap, ya sudah memang mesti begitu kok. Padahal tidak. Itu adalah berkat istimewa, anugerah yang kita miliki, yang orang lain belum tentu punya. Bila kurenungkan kasih Tuhan, saya bersyukur dan tadi tergerak, bahkan kagum karena lagu-lagu yang terpilih hari ini klop untuk kebaktian dengan tema khotbah bila kurenungkan kasih Tuhan. Padahal tema baru saya berikan pada hari Sabtu. Dari Pak Taufik sudah memilih lagu-lagu ini beberapa hari sebelumnya. Tadi dikatakan lagu misalnya, I stand amazed. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene and wonder how he could love me, a sinner, condemned and clean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be, how marvelous, how wonderful is my Savior love for me. See, saudara? Apa kita masih mengagumi kasih-Nya kepada kita? Setiap awal bulan kita ada perjamuan kudus. Selalu rutin roti dipecah, anggur dibagikan, kita menyantap roti, meneguk anggur. Apa kita masih selalu merasakan siapa sih aku? Sehingga Raja Surgawi meninggalkan kemuliaannya, turun ke dunia untuk mati ganti aku. Apa kita masih meresapi itu? Kita perlu ambil waktu, bukan sekali setahun, tapi sebanyak mungkin untuk selalu merenungkan kasih Tuhan. Bila orang-orang yang kita lihat, yang kelihatan kasat mata, atau pengalaman-pengalaman yang kita alami langsung saja pun sering tidak sempat kita renungkan, bahkan kerap kita lupakan kalau nggak diingat-ingatkan, bagaimana kita tidak perlu lebih hati-hati lagi dengan Tuhan. Dia tidak kelihatan. Saudara, kita perlu mencermati soal ini. Sebab tidak mustahil kita sering melupakan Tuhan, melupakan kebaikan-Nya kepada kita. Pada waktu kita sakit, pada waktu kita tidak punya pekerjaan,
pada waktu kita baru datang ke sini, pada waktu kita nggak punya insurance, pada waktu kita menghadapi persoalan yang berat, yang memusingkan, yang merongrong kita, yang mengambil banyak waktu. Bagaimana Tuhan menolong kita? Beberapa hari yang lalu, saya berbicara, ngobrol-ngobrol dengan seorang bapak. Dia datang ke Amerika tahun 92, sekeluarga langsung, karena dapat lotre green card. Mereka meninggalkan tanah air Indonesia, datang ke sini. Dia suami istri dengan 3 anak. Anak yang terbesar baru usia 15 tahun. Masih bawa lagi 1 nis, karena nisnya lengket dengan anak pertama. Jadi dia mengasuh 4 anak. Lalu saya tanya, jadi Om kerja apa pada waktu itu baru datang Om? Dia bilang, ya kerja. Saya tuh nggak bisa bahasa Inggris. Dapat lotre green card tapi nggak bisa bahasa Inggris. Jadi, saudara bisa bayangkan betapa kontak matinya dia hidup, bukan? Nah, singkat cerita, dia berkata, anaknya pun yang ber-15 masuk high school di sini tidak bisa bahasa Inggris, harus ikut Inggris as a second language, mungkin di adult school atau apa. Tapi saudara tahu, sekarang anak pertama itu jadi dokter, anak kedua ahli komputer, anak ketiga ahli bisnis. Tiga-tiganya itu sukses. Bapak ini punya rumah, rumahnya 7 kamar, saudara-saudara. Bayangkan. Nah, kesempatan ngobrol seperti itu, saudara lihat, karena saya melontarkan pertanyaan kapan mendaftar, sudah berapa lama di sini sebagainya, mengajak dia meskipun cuma beberapa menit kita ngobrol-ngobrol, merenung, bukan? Maka tidak lain yang terucap dari bibir mulutnya adalah, wah luar biasa berkat Tuhan. Saudara, kalau kita tidak sempat merenung, apa kita masih ingat bahwa Tuhan itu luar biasa memberkati kita? Merenung itu perlu. Dan apa manfaat serta berkat dari merenungkan Tuhan dan kasih-Nya, kebaikan-kebaikan kepada kita? Mari kita menelaah Mazmur 63 ini. Ayat emas, saya hendak berangkat dari ayat 7 dan 8. Marilah semua membuka Mazmur 63 dan membaca kedua ayat tersebut. Ayat 7 dan 8 dalam bahasa Indonesia, ayat 6 dan 7 dalam bahasa Inggris. Kita bahas dalam bahasa Indonesia bersama-sama. 2, 3. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang malam. Sungguh, engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Apabila aku ingat kepadamu, pada Tuhan, di tempat tidurku. Yang bicara ini adalah Daud. Dia sedang terbaring di atas tempat tidurnya. Tempat tidur yang mana? Atau tempat tidur di mana? Apakah ini tempat tidur dari gading di dalam kamar istana yang nyaman, aman, dan mewah? Tempat tidur di mana ini, saudara? Title atau tema Mazmur ini itu adalah ayat pertama. Bukan kerinduan kepada Allah. Kalau kerinduan kepada Allah itu tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi ayat pertama ini adalah judul Mazmur ini. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Jadi tempat tidurnya ini bukan tempat tidur gading di kamar istana. Tapi saya bayangkan mungkin hanya selembar kain belacu atau kain sarung untuk kita orang Indonesia. Boro-boro velvet atau airbag yang dipompa. No. Sebab apa? Sebab Daud ada di padang gurun atau padang belantara Yehuda ini bukan untuk pergi hunting, bukan pergi berburu atau camping. Tidak.
Dia pergi tergesa-gesa karena ada revolusi di ibu kota. Daud ini sedang hancur hati, prihatin, seperti diiris-iris hatinya karena ada pergolakan politik di ibu kota. Ada usaha untuk menggulingkan dia dari tahtanya, dan pelaku pemimpin gerakan tersebut adalah anak kandungnya sendiri, yaitu Absalom. Dan Absalom mengikhtiarkan untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Jadi saudara bayangkan kalau saudara sebagai ayah, lalu anak saudara berontak kemudian bawa pistol mau bunuh saudara. Dan dia merekayasa untuk mengambil alih semua harta benda saudara sebagai ayah. Apa saudara nggak hancur hati? Jadi Daud berkata, aku ingat kepada Tuhan di tempat tidurku. Itu adalah bukan keadaan yang aman dan nyaman. Dia berbaring di atas selembar, saya nggak tahu kain apa yang dihampalkan di atas pasir kasar, dan juga terasa tajam-tajam di sana, mungkin karena selain bebatuan, mungkin juga ada onak duri pada belantara, ditambah lagi dengan kepedihan hatinya. Namun coba perhatikan isi Mazmur gubahan Daud ini, Mazmur 63. Saudara tadi sudah dengar saya bacakan Mazmur ini, dan saudara dibaca ulang di rumah. Cobalah saudara temukan, Mazmur ini ada keluhan tidak? Ada keluhan Daud menggerutu, protes, ada? Tidak ada. Kalau kita mengalami kesulitan hidup, kita mengeluh tidak? Wajar kalau mengeluh. Tapi Daud tidak mengeluh di dalam Mazmur ini. Ada permohonan tidak? Permohonan untuk, oh Tuhan, lihat dong nih perkaranya. Kurang apa aku kepada Absalom? Lalu Daud mengajukan permohonan supaya dia dibela, atau dilindungi, atau diberkati. Saudara, menarik sekali. Mazmur 63 ini tidak ada satu cuil pun permohonan dari Daud. Padahal dia mengalami suatu latar belakang keadaan yang sangat merana sekali. Apa gunanya kita merenungkan Tuhan dan kebaikan-Nya? Nah, kita dapat pencerahan dari Mazmur ini. Bapak Matthew Henry, seorang penafsir Alkitab yang sangat terkenal, dia memberikan tafsiran khusus untuk just the title of this psalm. Ketika Daud ada di padang gurun Yehuda, dia sudah memberikan satu alinea tafsiran di sana. Dia berkata, even in Canaan, Yehuda itu kan tanah Kanaan, tanah yang limpah susu, air dan madu, bukan? Dia bilang, even in Canaan, though a fruitful land and the people numerous, yet there were wildernesses. Jadi, jangan kita anggap ini Mazmur Daud, pengalaman dia ribuan tahun yang lampau, nggak relevan dengan aku. No, sangat relevan. Kita hidup di negeri yang makmur, yang berlimpah susu dan madu. Oke. Tetapi bahkan di negeri seperti ini, tidak mustahil saudara atau saya bisa mengalami padang belantara. Istimewa di dalam negeri yang serba modern, dengan politiknya kapitalis, sistem bisnisnya kapitalis maksud saya. Semua orang itu hidup sendiri-sendiri. Kalaupun menyapa itu banyak kali cuma basa-basi. Semua urusan urus sendiri. Yang penting adalah pemegang modal. Kalau kamu punya uang, kamu berjaya. Kalau tidak, kamu di posisi butuh, kamu harus merangkak langkah. Di dalam keadaan seperti ini, kita sangat mudah sekali mengalami kegersangan hidup seperti di tengah padang belantara, jauh dari tanah air dan keluarga, dirantau orang bisa sebatang kara.
itu gersang. Bagaimana kita bisa tegar bertahan? Daud sudah memberikan suatu kiat, satu jurus di sini, yaitu dengan mengambil waktu, menyempatkan, merenungkan Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sepanjang malam itu, di pengungsian, dia bukan merenungi nasibnya, bukan ketakutan, tetapi dia merenungkan Tuhan. Oh, dia ingat-ingat pengalamannya bersama dengan Tuhan. Sungguh, Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Tidak ada keluhan, tidak ada sedikit pun permohonan, pembelaan, dan sebagainya. Itu dimungkinkan karena dia merenungkan Tuhan. Jadi saudara, itulah salah satu manfaat dan berkat dari merenungkan Tuhan. Kita dimungkinkan untuk menjadi tough, menjadi kuat, dan tegar dalam menghadapi segala kemungkinan hidup ini. Hidup ini syarat dengan 1001 kemungkinan. Siapa yang menjamin kita selalu sehat? Siapa yang menjamin kita selalu punya pekerjaan yang baik? Siapa yang menjamin bahwa kita tidak mengalami kesulitan hidup? Tidak. Saya selalu berkata, sedia payung sebelum hujan. Siap-siaplah sebelum datangnya hari-hari yang sulit. Kita tidak mengharapkan, tetapi itu tidak mustahil terjadi. Kalau kita tidak pernah prepare, kita tidak siap, dia muncul, tidak pernah kita sangka-sangka, kebanyakan kita akan ambruk pada waktu itu. Nah, hari ini renungan kita mengajar kita untuk bersiap, yaitu dengan sering merenung tentang Tuhan, tentang kebaikannya, menabung, mendeposit di dalam hati kita banyak pengertian, memori, sweet memory bersama dengan Tuhan. Itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal yang pertama, terpujilah Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan segala penghiburan, yang telah menghibur kami dengan berbagai macam penghiburan itu di hari-hari yang lampau. Dan oleh sebab itu kami percaya bahwa seperti dulu Dia menghibur, melepaskan kami dari segala keadaan yang sulit, demikian juga sekarang Dia siap menolong kami di dalam keadaan yang seperti dijatuhi hukuman mati. Jadi Paulus menulis itu sedang bersaksi. Dia sedang mengalami keadaan yang sangat sulit sekali. Tapi bagaimana orang macam Paulus ini bisa tegar, bisa kuat? Tidak lain, tidak bukan, adalah karena dia memiliki atau terampil menggunakan jurus seperti Daud, merenung tentang kebaikan Tuhan. Entah dia punya diary atau tidak, dia punya buku harian atau tidak, tapi dia mengingat-ingat kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Dia pernah menolong aku dalam kesulitan yang susah sekali. No pernah berbuat kebaikan kepadaku dalam keadaan apa-apa. Allah itu setia. Dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Kalau begitu, kita boleh berpegang kepada. Dan itu kita miliki hanya kalau kita merenung. Kalau tidak, kita lupa, menguap semuanya. Yang kedua, merenung dan kegemaran, keterampilan merenung, berkontemplasi mengenai Tuhan dan kebaikan-kebaikannya. Itulah modal utama untuk pertumbuhan hidup kerohanian saleh, menjadi godly people. Itulah yang Allah cari dalam diri kita, menjadi umat yang saleh. Bukan just religious, tapi kita betul-betul godly people, saleh. Saudara lihat, Daud dalam keadaan seperti itu dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau."
Dia sudah mempunyai pengalaman dan memiliki Tuhan. Tapi justru itu membuat dia makin rindu kepada Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu padamu. Haus adalah satu mekanisme yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup, termasuk kita. Waktu kita haus, apa kita bisa melupakan kehausan kita? Lapar, saudara bisa lapar dan bisa lupa makan kalau sedang exciting atau sedang hocuan. Pada hari kami ke sebuah toko yang tokonya kecil tapi sibuk sekali, sudah jam 1 lewat, masih begitu banyak orang. Saya bilang kepada Bu Ratna, laris sekali toko itu ya. Ya, Asian yang punya. Ya, Bu Ratna bilang, iya laris sekali. Dan kalau udah kayak gitu nggak ingat makan. Ya jelas, sebab begitu banyak customer, dia bagaimana mau makan? Saudara, dia tidak makan. Tapi kalau dia merasa haus, pasti dia tahan. Dia harus minum. Oke. Desakan haus itu kuat sekali. Kalau kita kehausan dan tidak mendapatkan air, kita akan berlaku seperti orang gila. Itulah orang-orang yang tersesat mengembara di padang pasir dan tidak dapat air minum. Lalu mereka menjadi seperti orang gila. Daud berkata, jiwaku haus kepadamu, dia rindu kepada Allah. Dan saudara perhatikan indahnya Daud mengubah mazmur ini. Dia bukan cuma berkata jiwaku haus kepadamu, tapi juga tubuhku rindu kepadamu. Padahal di dalam teologi perjanjian baru, tubuh ini daging. Paulus katakan bertentangan dengan roh Allah. Kedagingan berlawanan dengan roh Allah. Jadi kalau roh Allah merindukan sesuatu, tubuh biasanya nggak suka hal tersebut. Kalau roh Allah mengajar supaya kita berdoa, Tuhan Yesus berkata, hatimu berkehendak, tapi tubuh itu lemah. Makanya murid-murid ketika diajar berdoa, ketika berdoalah, jagalah dan berdoalah, Tuhan Yesus berdoa, mereka ngorok tidur. Dibangunkan tersipu-sipu malu. Guruku sedang bergumul di sana, kok aku tidak menemani. Tapi mereka mencoba berdoa, tidur lagi karena apa? Karena daging ini lemah. Namun Daud berkata, jiwaku haus, not just my soul, not just my kerohanian, tetapi juga tubuhku. Jadi seluruh totalitas hidupnya, seluruh totalitas keberadaan dirinya merindukan Allah. Saudara lihat, dia memiliki satu taraf kerohanian yang bagus sekali. Semua ini terjadi karena dia merenungkan Tuhan. Ketika dia merasakan betapa dia disayang oleh Tuhan, dia ingat-ingat betapa Tuhan begitu baik kepadanya, dia menjadi makin rindu kepada Tuhan. Jadi kalau orang Kristen bantut, gak maju-maju, jalan di tempat, begitu-begitu juga sami mawon, saudara-saudara. Tidak lain, tidak bukan, salah satu rahasianya adalah kita itu, atau orang Kristen itu kurang sempatkan waktu teduh, merenung di depan Tuhan, merenungi diri kita dan merenungkan Dia yang begitu baik kepada kita. Tadi lagu pertama berkata, we have come into His house and gathered in His name. Dikatakan dalam ayat kedua, so forget about yourself and concentrate His name to worship Him. Ada betulnya sih, jangan sibuk mikirin diri sendiri, rambutku style hari ini bagaimana ya, dasiku udah beres atau enggak. No, forget about ourselves. Tetapi di lain pihak, kita harus merenung. Seperti Daud berkata, who am I? Siapakah aku dan keluarga aku ini Tuhan, sampai Engkau membawa aku sedemikian jauh ke sini. Dari sebagai bocah Amon, mengurusin domba dan kambing-kambing, sekarang bisa menjadi tampuk pimpinan tertinggi di Israel. Mengingat diri sendiri,
tapi di dalam terang kebaikan anugerah Allah yang mengagumkan. Harus kita mengingat hal tersebut. Maka kemudian kerohanian kita akan tumbuh. Ketiga, orang yang merenung kebaikan dan kasih Tuhan, menimba pengenalan dan keakraban dengan pribadi Tuhan melalui ibadah. Daud berkata, "Aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Jadi tatkala Daud merenung di padang belantara itu, dia teringat baik Allah ketika dia hadir berbakti di sana. Dan yang saudara perhatikan indahnya, yang Daud ingat bukan ritus-ritus kebaktian, bukan upacara ritual-ritual. Ketika kemenyan dibakar di atas ukupan, lalu harum serta asap membubuk ke langit. No, bukan itu yang dia lihat. Bukan ketika roti dipecah, anggur ditumpah. Bukan cuma itu yang dia lihat. Tetapi dia melihat, menembus melewati semua ritual itu. Dia melihat Tuhan yang agung, yang mulia, yang baik, yang sungguh mengagumkan. Saudara, marilah kita belajar seperti itu. Merenungkan Tuhan. Setiap kali kita beribadah, waktu kita menyanyi, kita bukan cuma melihat pemimpin yang menyanyi, bukan cuma mendengar denting piano, tapi kita menembus semuanya itu. Dari baris-baris yang kita baca, yang kita kidungkan, kita melihat Tuhan di sana yang begitu penuh anugerah dan luar biasa kepada kita. Dan itu menjadi semua bekal dan modal untuk menempuh kehidupan di dunia ini. Sampai dia bisa berkata, kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Dia sedang terancam maut. Nyawanya seperti telur di ujung tanduk. Ada orang yang mau membunuh dia. Tapi Daud berkata, your loving kindness, kasih setia dan kemurahanmu itu jauh lebih baik daripada hidup. Sehingga dia tidak lagi risau akan ancaman kematian. Sebab asal aku ada Tuhan, bersama dengan Tuhan, itu jauh lebih meaningful dari apapun juga. Dan yang keempat, yang terakhir untuk perenungan sore ini, hasil dari hidup yang terampil, berkontemplasi, merenung tentang nilai-nilai Tuhan dan kebaikannya kepada kita, membuat kita menikmati hidup ibadah, penyembahan, pengagungan, dan bersaksi bagi Tuhan sebagai sebuah kenikmatan. Daud berkata, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Sampai dia gak sempat memohon sesuatu, mengeluh dan sebagainya. Karena apa? Terlalu nikmat hidup bersama dengan Tuhan, dimiliki dan memiliki Tuhan. Begitu indah, begitu gembira dan bahagia. Orang Timur sangat menikmati lemak dan sumsum. Sekarang kalau pakai kesehatan, gak boleh, harus jauhi fat, bukan? Tapi kalau kita makan sate kambing, lalu kios penjual sate kambing itu nggak membubuhi lemak di antara daging-daging kambing yang dipanggang itu, sedap nggak? Saudara, apa yang membuat kita liur mengalir ketika baru mencium bau sate kambing dibakar? Karena apa? Karena lemaknya itu, harumnya lemak itu. Lalu kalau makan sop, ada sumsumnya, waduh, baru nyaman sekali buat kita orang Timur. Jadi budaya ini budaya Timur. Daud berkata, seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dia bukan ingat makanan, tapi dia ingat hubungannya dengan Tuhan. Dan dia enjoy sekali itu semua. Dan membuat dia semangat beribadah. Dia berkata dengan bibir dan yang bersorak-sorai, yang mulutku memuji-muji. Begitulah dia menjalankan hidup beribadah kepada Tuhan. Dengan khotbah ini, saya bermaksud untuk membuka
bulan Oktober tahun 2014, ketika kita akan bersama-sama menyambut dan merayakan anniversary ke-9 Graceful Community, marilah kita merenungkan kebaikan Tuhan kepada kita. Berkat-berkat yang kita terima ketika kita ada di komunitas ini. Pengalaman apa yang kita alami dengan Tuhan ketika kita berada di komunitas ini, semoga ada. Jangan sampai bengong lalu, apa ya, gak ada apa-apa tuh, aduh dengan sebab. Semoga ada yang bisa kita syukuri dan kita jadi gembira, dikuatkan dan memiliki bekal untuk menjadi orang-orang yang tough dalam keadaan apapun, termasuk ketika mengalami padang belantara. Daud di bagian yang lain berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagia orang yang berlindung padanya. Apa maksudnya kecaplah? Kecaplah itu kan kalau kita makan sesuatu lalu gak langsung ditelan, tapi rasakan bumbunya, rasakan teksturnya, kita meresapi, sama seperti merenungkan. Jadi Daud berkata, kecaplah, rasakanlah, renungkanlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagia orang yang berlindung padanya. Amin, saudara-saudara. Amin. Mari kita